Halo, selamat siang. Sekarang saya berada di Desa Pakaribi, Sausu, ataupun di Swakarsa. Ini saya berada tepatnya di tempat penyulingan nilam di rumahnya Bapak Kitab. Dan ini dengan siapa namanya? Dengan Beli Andrean. Lagi apa ini? Lagi uang ampas sisa penyulingannya ya. Iya. Jadi di sini suhunya sangat panas sekali. Kita tunggu prosesnya bagaimana. Selamat siang. Siapa namanya, Pak? Bapak Insinyur Rida Bagus Alit. Anak cenik. Alit ya, benar. Ini Bapak lagi buat apa ya, Pak? Bikin dangdang alat sulingan nilam. Selingan nilam. Iya. Gimana proses kerjanya nih, Pak? Proses kerjanya sederhana. Ya. Sistemnya manual, pakai kayu bakar. Terus Alat manualnya ini fungsinya ini apa, Pak? laut. Maksudnya? Ah, ini apa nih fungsinya? Ini sudah alat memasak. Alat masak. Belanganya. Aduh. Itu sudah alat masak, belanga. Belanga namanya. Terus alat memasak, kemudian di bawahnya air, di atasnya nilam, kemudian ukuran belanga ini dibagi tiga bagian untuk air, yang dua bagiannya untuk nilam, untuk barang yang dikukus lah, yang dimasak. Di bawahnya tuh api, Pak ya. Wih. Bawah api, habis itu di atas api itu ada air. Kemudian baru ada semacam alat rangseng itu, Pak ya. Iya. Baru di atasnya itu nilamnya yang sudah kering siap dimasak, Pak ya. Nah, kemudian setelah dimasak itu uapnya diapain, Pak? Uapnya keluar, masuk ke bak pendingin. Pendingin. Keluar. Yang mana, Mbak, pendinginnya, Pak? Ini Oh, ini yang baru, Pak ya, baru dibuat, Pak ya. kerja, nanti masuk ke bak pendingin. Setelah sudah dingin, sudah netral, baru keluar di sana. Keluar minyak. Berarti itu penguapannya itu didinginkan, kemudian setelah didinginkan itu uapnya berubah menjadi cairan, Pak ya. Nah, terus bagaimana cara memisahkan antara Minyak dengan air. airnya, Pak? Kalau minyak tersendiri karena dia barangnya ringan, benda ringan, yang jelas jatuh begitu barengan dengan air, dia tersendiri, di atasnya minyak, di bawahnya air. Oh gitu. Jadi antara senyawa minyak dan senyawa air itu terpisah, Pak ya. Karena massa jenisnya berbeda. Air lebih ringan, minyak lebih ringan, jadi dia lebih di atas daripada air. Jadi gampang dipisahkan, Pak ya. Dan ada juga alatnya, alat penyaringan. Kalau sudah minyak ini bercampur dengan air, kalau kita nyaring, itu nanti terpisah air yang turun, minyak yang turun, air di atas. Kalau nilamnya itu sendiri, dia pohonnya itu seperti apa, Pak? Yang daun nilam mirip dengan apa dana? Daun nilam yang di Bali. Oh, delem. Kalau di Bali. Kalau di Bali daun nilam mirip ya. Dari masa penanaman sampai dia pemanenan itu berapa lamanya, Pak? Berapa bulan nih? Kalau nilam lokal dia umurnya 4 sampai 5 bulan sudah boleh dipanen dari saat menanam. Terus Kalau nilam Frida dia harus di atas 5 bulan, setidaknya dia 6 bulan 7 bulan baru bisa dipanen. berarti dia secara jangka waktu
nilam lokal itu dia lebih cepat. Tapi dari segi hasil, Kalau dari segi hasil hampir mirip ya, karena lokal ini jadi perawatan sederhana, jadi biaya tidak terlalu boros. Kalau sistem dia memang agak banyak kandungan air lagi sedikit, tetapi kalau kita cek pengeluaran pembiayaan pemeliharaan itu sama, karena dia pemeliharaannya perawatan lebih besar, lebih banyak menghabiskan ketimbang nilam lokal. terus kalau di kawasan ini nilam apa yang lebih banyak Pak? Yang dominan sekarang nilam lokal. Lokal ya. Kalau nilam itu sendiri satu karungnya tuh dapat berapa liter atau Minyak. berapa kilo minyak Pak? Rata-rata kalau nilam kering yang satu karung putih begitu, satu karung besar itu dia rata-rata setengah kilo Pak. Setengah kilo minyak. Berarti kalau 2 karung itu 1 kilo. Minyak. Berarti kalau dianalogikan itu berarti 2 karung gede itu dapat 1 kilo Pak. Itu Dia harganya berapa Pak? kalau sekarang masih 48, 880 per kilonya. Dulunya sempat berapa harga Pak? dulu sempat 630. 630. Nah, sekarang sudah menurun Pak ya. Sama. Tapi masih bisa bergerak kan petaninya di sini. Kalau kepala 4 ya, bisa 500 ini masih semangat petani menanam. Kalau di bawah itu barangkali sudah Agak menurun ya Pak ya. apa namanya, semangatnya orang bertanam berkurang. Ya. Sejak berapa lama Pak di sini petani nilam itu mulai bangkit? Kalau di daerah sini Surakarta sudah jalan 5 tahun ke atas ya. 5 tahun. Dari sejak tahun 2005, udah 2007 kan udah ramai orang bertani. Ya udah mulai ada perkembangan Pak ya. Terus kalau sistem penyulingannya ini ada gininya Pak, ada perbedaannya Pak? Apa sama saja dengan yang lain lain ya? Kalau dangdang ya, dangdang sama dengan alat masak cibluan Pak Yu. Itu merupakan alat saya rasa sama saja, tak berpengaruh. Cuma ada sedikit dari segi pengertian, mempercepat proses, mempercepat masak, daya panasnya bagus, suhunya bagus, sehingga mungkin daya masaknya lebih bagus, lebih maksimal. Tapi kalau masalah belanganya itu saya rasa sama saja, karena belanga ini alat masak, tergantung kandungan minyak nilamnya. Kalau kandungannya bagus, mungkin banyak juga kandungan minyaknya keluar. Ya. Tapi kalau masalah pH, katanya minyak ini sudah jenis apa namanya, pH kadar minyak, kadar air tinggi, kadar asam, itu tergantung dari tanaman nilam. Kalau nilamnya terlalu mudah dipanen, biasa pH-nya tinggi. Kalau waktunya dipanen, pH-nya agak rendah. Nah terus di sini kan ada banyak residunya Pak, berupa ampasnya itu tuh diolah lagi Pak ya? Kalau itu untuk petani di sini ya, pengelola di sini dibakar begitu saja, tapi abunya, setelah abu itu sudah menjadi pupuk kembali. Kalau Bapak sendiri dari tahun berapa menjadi petani nilam? Kalau saya sendiri dari sejak tahun 4 tahun ya jelas. 4 tahun dari tahun, ya. Hasilnya bagaimana Pak? Kalau begitu saya akan mau nilam ya, dari sekian apa namanya tanaman-tanaman yang saya kelola atau lebih kelola. Jadi ini yang paling untuk saya sendiri, tapi saya Paling menjanjikan. lumayan lah, Lumayan. lumayan lah tuh. Terus dulunya kan di sini terkenal di daerah Trans Surakarta itu kan petani coklat. Itu kenapa bisa ditinggalkan Pak?
sebenarnya bukan ditinggalkan. Begitu diserang dengan penyakit PSD, penyakit virus itu, virus mematikan ini, setelahnya orang rontok, mulai begitu rontok, diganti dengan tanaman lain. Tanaman lain. Oke, siap, terima kasih Pak ya. Oke, Mantap, Pak. makasih. Selamat siang.